Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian kelas 11 UTKP 2, yakni memahami administrasi kepegawaian oleh Bapak Hafid Jakaria. Materinya ada pengertian administrasi, pengertian tenaga kerja, pengertian pegawai, pengertian administrasi kepegawaian, prinsip-prinsip administrasi kepegawaian, fungsi administrasi kepegawaian, dan asas pembinaan pegawai. Ini langsung saja ke pengertian administrasi. Administrasi dalam arti sempit, yakni suatu proses yang dilaksanakan pekerja meliputi kegiatan catat mencatat. Nah, catat mencatat ini meliputi surat menyurat dan catatan yang lain. Pembukuan ringan, ketik mengetik, dan agenda bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah suatu kegiatan berupa kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendayagunakan demi mencapai tujuan bersama, yakni antara dua orang atau lebih, yaitu tujuannya untuk memajukan instansi tersebut atau memanfaatkan sarana prasarana yang ada. Contohnya laptop. Ini kan laptop untuk kegiatan dalam instansi, yaitu bisa membuat surat menyurat dan yang lain. Pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja yakni atau karyawan di suatu instansi bisa menghasilkan barang atau barang jadi. Jasa yakni keterampilan kita bisa apa? Kita bisa mengetik secara cepat atau kita bisa melakukan kegiatan administrasi yang lain, yakni ditentukan di Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2. Selanjutnya pengertian pegawai. Pengertian pegawai orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja. Contohnya Ani ingin bekerja di perusahaan A. Ani melamar di perusahaan A yang sedang mencari karyawan. Nah, kalau sudah diterima ada perjanjiannya atau kesepakatan yang tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya tertulis itu kita ada kontrak kerja. Kalau tidak tertulis itu berupa lisan saja. Ya, saya terima di perusahaan saya. Silakan bekerja dengan baik. Pengertian administrasi kepegawaian menurut Paul Pigros, Charles, dan Thomas. Administrasi kepegawaian adalah suatu tata cara, prosedur tentang cara-cara mengorganisasi dan memperlakukan orang bekerja sedemikian rupa sehingga mereka masing-masing mendapatkan hasil sebesar-besarnya dari kemampuannya, jadi memperoleh efisiensi dan maksimum untuk diri sendiri atau golongan. Yakni karyawan ini bisa mengorganisasikan atau bisa melakukan di instansi tersebut.
dan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya atau dengan gaji yang banyak. Nah, ada pengertian Dell'Ingi, Edwin Vilfo, Andre Sikula, dan DRS Manulang. Bisa dipelajari sendiri ya. Itu sama, hampir sama pengertiannya. Pengertian administrasi kepegawaian secara umum adalah seluruh aktivitas atau kegiatan berkenaan dengan masalah penggunaan pegawai tenaga kerja untuk mencapai tujuan. Nah, ada prinsip-prinsipnya juga dalam administrasi kepegawaian. Prinsip kemanusiaan, pegawai diberi gaji dan kesejahteraan. Pasti ya, karyawan diberikan imbalan gaji untuk mencapai kesejahteraan karyawan tersebut. 2. Mengutamakan nilai-nilai hubungan manusia. Yang ketiga, diatur dengan kebijakan dan peraturan yang sesuai. Ya, ini adalah aturan dari instansi tersebut. Ada kebijakan tertentu di masing-masing instansi. Prinsip demokrasi atau meluas, memiliki hak untuk berpendapat, memiliki kesejahteraan, hak dan kewajiban dengan adil. 3. Terbuka tentang informasi. Ada prinsip the rich man of the rich place atau prinsip kesatuan arah. Nah, kebijakan dan implementasi sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Prinsip kesatuan tujuan yakni kesamaan tujuan, kebijakan dan implementasi, sistem dan kinerja yang sesuai, kesamaan orientasi pegawai dalam memberikan pelayanan. Prinsip disiplin, menghargai waktu dan membudidayakan etos kerja yang tinggi. Nah, karyawan ini kalau instansi tersebut dimulai pukul 7, maka karyawan harus tepat waktu di instansi tersebut, yakni dengan menghargai waktu, yakni jam 7 pas harus ada di instansi tersebut. Prinsip kesatuan tujuan, menggunakan wewenang sesuai peraturan terkait, menggunakan wewenang atau peraturan instansi tersebut. Contohnya itu tadi, kalau instansi tersebut buka jam 7, ya kita harus mematuhi wewenang atau peraturan yang ada di instansi tersebut. Ada fungsi-fungsi administrasi kepegawaian. Fungsi manajerial, yaitu fungsi berhubungan dengan penggunaan pikiran serta perencanaan, pengorganisasi, pengarahan dan pengadilan. Perencanaan bertujuan membantu pimpinan perusahaan dalam mendapatkan informasi lengkap terkait masalah pegawai. Nah, ini bisa masalah manajer bisa mengetahui masalah apa yang ada di dalam pegawai tersebut. Nah, ini ya fungsinya ada banyak sekali, silakan dibaca sendiri dan dipelajari sendiri. Nanti kalau tidak mengerti silakan bertanya. Asas-asas pembinaan pegawai, yakni asas penyelenggaraan kepentingan umum bersifat aktif dan positif dalam penyelenggaraan kepentingan umum, sampai asas akuntabilitas. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, ini harus dipatuhi dan
dilaksanakan oleh pegawai yang ada di dalam instansi tersebut. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, yakni memahami administrasi kepegawaian. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan menjaga kesehatan kita semua. Jangan lupa cuci tangan dan menjaga diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.